Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita yang terambil dari Markus pasal 11 ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-26. Sekali lagi, Markus pasal 11 ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-26. Berbunyi demikian, dengan perikop pohon arah yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon arah tapi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon arah yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikian firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberikan tema kepada kita pada hari ini, yaitu doa disertai dengan iman. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat yang sudah kita baca ini, di sini kembali mengingatkan kita bahwa ketika kita menginginkan sesuatu atau ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan memiliki iman dan keyakinan bahwa doa kita itu akan tersampaikan kepada Tuhan, maka doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu akan berhasil atau terwujud. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memberikan 3 poin kepada kita tentang doa disertai dengan iman. Mengapa doa harus disertai dengan iman? Yang pertama yaitu yakin kepada Allah. Ketika kita berdoa, memohon kepada Tuhan, dan disertai iman kita kepada Allah, maka semuanya akan terwujud. Seperti di ayat yang ke-22 berkata, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Kalau kita tidak percaya kepada Allah, hanya sekedar berdoa saja dan tidak percaya bahwa doa kita itu akan terkabul, maka semuanya akan sia-sia. Contohnya, saat ini kita meminta supaya kesehatan kita semakin diberkati Tuhan, tetapi kita hanya berdoa secara rutinitas, tidak meyakini bahwa apa yang kita doakan itu akan terjadi. Makanya di ayat yang ke-20 ini berkata, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Yesus ingin kita percaya kepada Allah. Yesus tidak ingin kita percaya dengan apa yang ada di dunia ini, melainkan kepada Allah saja yang kita percayai. Dan poin yang kedua yaitu tidak bimbang. Di ayat selanjutnya berkata, di ayat yang ke-23 dan 24, di sana berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asalkan tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dia katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di poin yang kedua ini
kita diminta untuk tidak bimbang. Kadangkala kita sebagai orang Kristen, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan itu selalu disertai kebingungan atau bimbang dengan doanya sendiri. Kalau kita bimbang dengan doa kita sendiri, hal itulah yang membuat kita makin jauh kepada Tuhan atau tidak meyakini apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Misalnya, kita berdoa tentang masa depan kita. Kita sudah mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek dalam diri kita. Kita ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi setelah selesai berdoa, kita malah bingung kembali. Bingungnya seperti ini. Apakah Tuhan akan mengabulkannya? Apakah doaku terlalu banyak? Dan ini, dan itu, dan ini. Banyak sekali pertanyaan sehingga membuat kita bingung, bimbang. Jangan-jangan doaku ini nanti tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau itu terjadi pada diri kita, Bapak Ibu, maka buat apa kamu berdoa gitu loh? Buat apa kamu memohon kepada Tuhan, meminta segala sesuatunya, tetapi kamu tidak meyakini apa yang kamu minta? Kamu hanya justru bimbang dan khawatir dengan apa yang kamu doakan. Nah, untuk itu saya mau mengatakan kepada kita, jangan bimbang. Kalau kita percaya, kita yakini bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang sudah kita bilang kepada Tuhan, apa yang sudah kita gumulkan kepada Tuhan, itu akan terwujud. Seperti di ayat yang ke-24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah percaya, sudah meyakini doa-doa kita itu akan terkabul, maka tidak perlu ada namanya lagi kebimbangan, Bapak Ibu. Tidak apa-apa kalau misalnya Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Mungkin ada jangka panjang atau jangka pendek baru Tuhan mengabulkannya. Tuhan tidak langsung mengabulkan doa kita begitu saja, tetapi ada proses. Bukan berarti karena doa kita itu lama dijawab oleh Tuhan, akhirnya kita bimbang. Bahkan kita menyalahkan Tuhan sendiri. Kok Tuhan tidak mau mengabulkan doa saya ya? Tuhan terlalu begini. Kita menyalahkan Tuhan. Padahal tadi dalam Alkitab ini dia berkata, kalau kita yakin, kalau kita percaya, maka akan terkabulkan. Cukup sampai kamu berkata kepada Tuhan, Tuhan ini doaku. Kamu berkata amin, berarti itu akan terkabulkan. Tinggal kita tunggu kapan Tuhan kabulkan. Kita sabar. Gitu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, yaitu mengampuni. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ketika juga kita berdoa atau meminta kepada Tuhan, jangan lupa kita juga harus mengampuni terlebih dahulu sesama kita. Karena Tuhan tidak ingin juga kita hidup di dalam dosa atau tidak damai dengan saudara-saudara kita. Tuhan ingin kita bersama-sama atau saling memiliki kasih. Kalau kita hanya mau berdoa tentang diri kita sendiri dan tidak mau tidak mau mengampuni teman-teman kita, lalu buat apa doa kita? Karena di sini jelas-jelas bahwa berkata, kalau kita tidak mengampuni saudara-saudara kita, maka kita juga tidak akan diampuni. Jadi untuk itu teman-teman, saudara-saudaraku, mari mengampuni.
ampuni sesamamu walaupun itu sebenarnya menyakitkan. Tapi jangan biarkan itu sebagai penghalang bagi dirimu. Demikian firman Tuhan pada hari ini, semoga terberkati. Amin.